Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang fakir mudah-mudahan dikayakan oleh Allah, yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah, yang sempit mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya sukses zahir batin dari dunia sampai ke akhirat. Rekan-rekan saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, di sini saya akan menjelaskan tentang surat Al-Waqiah dan keutamaannya. Surat Al-Waqiah adalah salah satu surat yang diturunkan Allah dan tercantum dalam Al-Quran. Saya ingin menjelaskan berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang salah satunya termaktub atau tercatat dalam kitab Khazinatul Asrar yang dikarang oleh Al-Ustadz Muhammad Haqqi An-Nazili. Kitabnya seperti ini ya. Kitabnya seperti ini. Jadi di sini akan saya bacakan sebagian manfaat yang disabdakan oleh baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar dengan harapan mudah-mudahan semuanya bisa semangat dan istiqomah mengamalkan surat Al-Waqiah ya. Karena surat Al-Waqiah adalah surat yang diberitakan langsung oleh beliau agar kita diselamatkan dari kefakiran atau kemiskinannya. Yang pertama yang termaktub dalam kitab Khazinatul Asrar ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mangqara surat Al-Waqiah kulla lailatin lan tusibhu faqatun abadan. Yang artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka tidak akan tersentuh oleh fakir atau miskin selama-lamanya. Jadi orang tersebut akan tercukupi ya. Cuman kadang-kadang orang yang tercukupi masih merasa kurang. Berarti itu hawa nafsu. Berarti bukan kurang atau bukan fakir, bukan miskin yang sesungguhnya, tapi hawa nafsunya yang merasa, karena merasa kurang ya. Jadi ini disebutkan oleh Sa'ad Al-Mufti sebagai hadis sahih. Jadi hadis ini hadis sahih ya. Dalam hadis yang lain disebutkan mandawama. Ini maksudnya setiap malam ya, membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Nanti saya jelaskan ijazah yang saya dapatkan, penjelasannya nanti akan saya jelaskan di bagian akhir atau setelah pembacaan kitab ini ya. Insyaallah. Dalam hadis lain disebutkan man dawama ala qiraati suratil waqiah lam yaftaqiru abadan. Jadi orang yang istiqomah membaca surat Al-Waqiah tidak akan pernah fakir. Fakir itu tidak mempunyai apa-apa, pekerjaan tidak punya, penghasilan otomatis tidak punya ya. Nah, sedangkan miskin punya pekerjaan tapi penghasilan tidak mencukupi. Jadi itu perbedaannya. Kalau yang namanya fakir itu tidak mempunyai sumber sama sekali, bukan hanya tidak mencukupi, karena memang tidak mempunyai sumber ya, tidak mempunyai sumber sama sekali, walaupun berusaha. Berbeda dengan orang yang memang tidak berusaha ya. Jadi dalam hadis lain bunyinya
bunyinya lebih umum, artinya bebas siang maupun malam. Sedangkan hadis yang pertama disebutkan setiap malam. Orang yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam tidak akan pernah tersentuh fakir atau miskin selama-lamanya. Namun hadis ini sahih ya. Oleh selanjutnya disebutkan oleh Al-Firdaus ya, yang diriwayatkan dari Siti Fatimah radhiyallahu anhu anin Nabi radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qaril hadid wa idza waqa'at warrahman. Sedangkan dalam riwayat Siti Fatimah bukan hanya membaca surat Al-Waqiah, tapi membaca surat Al-Hadid dan surat Ar-Rahman juga, di samping membaca surat Al-Waqiah. Kemudian Abu Ubaid dan Haris, Abu Ya'la dan Ibnu Mardawiyah, Baihaqi juga meriwayatkan dari Imam Mas'ud ya. Dari Imam Mas'ud radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qara suratal waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqatun. Jadi ini sama seperti yang pertama. Barang siapa yang mana ini? Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam maka tidak akan tersentuh fakir. Jadi tidak akan tersentuh fakir ya atau miskin. Karena wasuratul waqiah suratul ghina faqra'uha wa 'allimuha auladakum. Jadi lanjutan hadis ini ada lanjutannya. Kalau yang pertama tidak ada lanjutannya, hanya berkisar pada surat Al-Waqiah supaya ditetapkan setiap malam. Sedangkan di sini ada lanjutannya karena surat Al-Waqiah itu adalah surat kaya. Maka hendaklah kalian baca dan hendaklah kalian ajarkan kepada anak-anakmu. Begitu pesan dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid, Haris, Abu Ya'la, Ibnu Mardawiyah, Baihaqi, yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Mas'ud ya. Saya baca yang paling bagian mana ini? Dan sebagian yang disebutkan kekayaan itu bukan hanya kekayaan harta ya, tapi kaya hati, kaya ilmu dan sebagainya, kaya amal dan sebagainya, itu salah satu kekayaan. Dan itu mungkin yang kekayaan sejati, bukan masalah dunia, bukan masalah harta ya, karena yang disebut harta itu adalah kekayaan semu, sedangkan kekayaan sejati, hakikatnya adalah kekayaan untuk akhirat kita. Jadi orang yang mengamalkan surat Waqiah insya Allah akan diberi keistiqomahan beribadah dan sejenisnya, jadi untuk amal akhirat. Jadi itu yang paling penting. Ya bagi orang yang mengamalkan surat Al-Waqiah. Tetapi menurut Imam Asy-Syatibi, seorang alim atau seorang guru itu harus mempunyai harta supaya tidak merasa hina, supaya tidak membutuhkan kepada orang lain. Jadi beda dengan orang-orang yang sekarang. Jadi orang yang sekarang sebagian itu kan selalu mengharapkan bantuan orang lain, sehingga walaupun beliau seorang guru, kadang-kadang kekurangannya diperlihatkan. Jadi seharusnya tidak begitu bagi orang yang alim. Jadi orang yang ingin mendengar kabar, baik kabar akhirat, kabar dunia, kabar surga, kabar neraka, kabar seluruh kabar, bisa mengamalkan surat Al-Waqiah. Baik kita kehilangan dan sebagainya, atau keluarga kita yang ada di jauh sana sudah lama tidak
tidak ada kabar ya, tidak ada kabar, bisa kita mengamalkan surat Al-Waqiah. Ini saya tidak membacakan semua karena kalau dibacakan semua panjang ini. Dan mohon maaf saya juga kurang awas ya, karena sering tidak nyambung maksudnya begitu. Karena saya dulu pernah kecelakaan. Jadi saya sering lupa, walaupun saya baca kadang-kadang saya tidak ingat apa yang di depannya sudah selesai saya baca gitu ya. Jadi kadang-kadang saya bingung gitu. Bahkan saya ketika membaca surat Al-Fatihah kadang-kadang saya lupa ini sampai lanjutannya apa ini, padahal kan sudah diamalkan siang malam kan. Jadi karena itu, jadi mohon maaf apabila sering saya membaca salah ya, karena memang itu yang terjadi ketika itu waktu saya mau ngajar di salah satu kampung daerah orang mu'alaf ya. Jadi saya ikut adik saya bergoncengan ya, kemudian ada mobil yang nabrak gitu, saya langsung terbang ke atas, bukan terbang karena hebat ya, karena mantul jauh, langsung jatuh di aspal, di jalan aspal, dan saya tidak sadarkan diri waktu itu. Jadi insya Allah salah satunya gara-gara itu. Jadi sejak itu saya kurang respon. Kemudian lanjutannya ini khusus untuk orang yang mengamalkan surat Al-Waqiah selama 40 hari. Man qara surat Al-Waqiah arba'ina yawman kulla yawmin yaqra'uha arba'ina marratan. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah selama 40 hari dan tiap harinya itu membaca 40 kali, maka orang tersebut tidak akan fakir. Karena Allah Ta'ala akan meluaskan rizkinya, Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Jadi silahkan diamalkan, tapi selama 40 hari itu tidak boleh putus sama sekali. Selama 40 hari itu tidak boleh putus sama sekali. Jadi dalam sehari kita mengamalkan 40 kali ya, dan tidak boleh putus. Surat ini sangat ampuh untuk untuk kekayaan, dan juga bisa kita amalkan setiap ba'da asar, setiap lepas sholat asar 14 kali. Ini sangat mujarab ya, sangat mujarab. Insya Allah akan dimudahkan rizkinya oleh Allah. Insya Allah akhirnya akan dijadikan kaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya ini sama hadisnya, mangkora dari Sayyidina Utsman ya. Ibnu Mas'ud, surat hadis yang sama seperti tadi. Mangkora surat Al-Waqiah kulla lailatin lan tusibhu abaqatun abadan. Ini yang terakhir ya, saya bacakan yang terakhir. Wa qala ba'dul ulama in qara'aha ihda wa arba'ina marratan fi majlisin wahidin udid hajatuhu khususun fi dolabir rizki kata fi khawasil Quran. Jadi dalam kitab khawasil Quran itu disebutkan oleh sebagian ulama bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah 41 kali dalam satu majlis atau sekali duduk maksudnya ya, sekali duduk, maka pasti terkabul, maka akan terkabul hajatnya, khusus untuk hajat masalah rezeki ya, masalah harta rezeki. Jadi kalau mampu kita amalkan seperti itu. Sekarang saya akan bercerita dan saya akan memberitahukan ijazah yang saya terima. Salah satunya ijazah dari salah satu guru saya, itu puasa selama 7 hari, puasa mutih,
dan selama puasa mengamalkan atau membaca surat Al-Waqiah sebanyak 25 kali. Jadi selama sehari semalam 24 jam berarti 125 kali ya. Dan itu selama 7 hari. Terakhir malam Jumat. Pada malam Jumat itu ba'da Isya kita membaca sholawat 1000 kali, kemudian membaca surat Al-Waqiah 125 kali. Nah, jadi itu yang saya terima, dan itu sudah saya kerjakan beberapa kali ya. Sudah saya kerjakan ketika saya di pesantren dulu, itu sudah saya kerjakan beberapa kali. Nah, jadi kalau bagi yang mampu silahkan. Ini dari salah satu guru saya, dan ada beberapa guru yang mengijazahkan saya seperti ini ya, serupa seperti ini, sampai ada salah satu guru ngaji saya yang kiai saya ya mengatakan kepada saya, kamu nanti pasti kaya, katanya. Ini Allah maufidahu ya. Nah, jadi salah satu guru saya sekarang sudah meninggal, beliau mengatakan kamu pasti kaya, nanti kamu pasti kaya, kata beliau. Mudah-mudahan mendapat keberkahannya. Kemudian salah satu sebagian ijazah yang saya terima juga dari paman saya, dari kakek saya ya, dari paman saya, dari kakek saya, itu pesan beliau, jangan pernah kamu tinggalkan membaca surat Al-Waqiah setiap ba'da Isya, agar anak-anakmu nanti tidak ada yang mengalami miskin, tidak ada yang mengalami sempit masalah rezeki ataupun fakir. Nah, insya Allah anak-anakmu semuanya nanti akan jaya, walaupun pada awalnya mungkin ya masih muda, ketika masih muda biasa-biasa saja, tetapi setelah berkeluarga, tidak lama setelah berkeluarga, insya Allah jadi kaya. Dan saya lihat semua keluarga paman saya, saudara kandung semuanya, alhamdulillah semuanya sukses semuanya ya, karena kakek saya selalu membaca ini ya, selalu mengamalkan ini. Jadi ini ijazah yang saya terima langsung dari paman saya, dari kakek saya ya. Allah maghfirlahum warahmuhum wa'afihim wa'afuhum akrim nuzulah muwasiman taqabbal hasanatim wa kafir sayyi'atim birahmatika ya arhamar rahimin. Paman saya dan kakek-kakek saya yang memberi sambungan sanad ini sudah meninggal semuanya. Jadi ini sebagian ijazah yang saya terima dari keluarga saya sendiri. Kemudian ijazah yang saya terima dari salah satu guru saya adalah mengamalkan setiap ba'da Isya, ba'da Asar, dan ba'da Subuh 1 kali ya. Nah, sedangkan tadi yang disebutkan dalam hadis kalau bisa 14 kali setiap ba'da Asar. Nah, jadi yang untuk subuh, yang ba'da Subuh dan ba'da Asar ini untuk diri kita sendiri. Jadi kalau dirangkum menurut semua ijazah yang saya terima, sedangkan ba'da Isya itu untuk anak cucu kita nantinya, anak-anak kita nantinya, supaya mereka tidak ada yang mengalami kesempitan dalam masalah hal rezeki ya. Tapi menurut hadis Rasulullah, jadi kita sendiri juga diperintahkan mengamalkan. Jadi kita diperintahkan mengamalkan setiap malam ya. Diperintahkan mengamalkan setiap malam. Jadi itu salah satu ijazah yang saya terima, dan bisa ditingkatkan lagi karena sangat banyak ijazah yang saya terima, dan alhamdulillah semua guru-guru saya itu adalah guru-guru pesantren ya, guru-guru pesantren, dan 3 guru saya itu adalah wali mursyid ya, seorang mursyid tarekat qadiriyah, mudhariyah, dan sebagian juga salah satunya ada mursyid qadiriyah naksabandiyah. Jadi itu ya guru-guru saya sangat banyak. Mungkin masalah suratnya, surat Al-Waqiahnya tidak perlu saya baca karena mungkin sudah hafal semua ya, karena ada juga di dalam Al-Quran, bisa dilihat sendiri ya. Kalau misalnya mau dibacakan nanti malah kepanjangan ya, jadi mungkin ini saya cukup. Dan sebagian doa yang saya terima dari guru-guru saya setelah membaca surat Al-Waqiah adalah
Bismillahirrahmanirrahim. Langsung setelah kita selesai membaca surat Al-Waqiah, kita langsung membaca doa. Allahumma inni as'aluka ya Allah ma'lan katsira wa ni'matan 'azimatan wa rahmatan wasi'atan sabiqatan makrunatan bit ta'zim min ghairi kaddin wa la ta'abin wa la masyaqqatin bihaqqi suratil waqiah wa bihaqqi mu'jizati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syafaati jamil anbiya wal mursalin wa karamati jamil awliya wa syuhada sallallahu ya Allah ya Allah ya Allah ya mujib ya mujib ya mujib ya sari al ijabah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahirabbil alamin. Itu sebagian doa yang saya terima dari guru-guru saya dan doa itu yang saya amalkan. Nah, mohon maaf saya tidak membacakan surah Waqiahnya ya, karena ini ada gangguan dari tetangga teman-teman. Tetangga ada yang suka musik ya, biasa karena kesenangan masing-masing orang itu tidak sama. Jadi salah satu tetangga saya itu senangnya musik, jadi tidak menghiraukan tetangga yang lain. Tapi ini jarang ada di sini ya, karena kerja jauh, jadi kalau sudah datang pasti tidak ingat waktu siang malam. Tapi alhamdulillah orangnya rajin sholat, rajin beribadah. Cuman salah satu kesenangannya adalah musik ya teman-teman. Jadi ini sudah terganggu, mohon maaf. Mungkin cukup hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya jelas, dan ini saya ijazahkan bagi yang mau mengamalkannya. Jadi saran dari saya ada 3 waktu yang paling penting mengamalkan surat Al-Waqiah, yaitu ba'da subuh, ba'da asar, dan ba'da isya. Itu jangan ditinggalkan, kan itu juga yang saya istiqomahkan dari dulu, alhamdulillah ya, walaupun 1 kali, dan kadang-kadang juga saya membacanya 14 kali ya, tapi jarang-jarang. Jadi bagi yang mampu silahkan diamalkan sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Insya Allah nanti akan tahu sendiri ya, akan terbukti sendiri nanti, dan kita akan melihat sendiri buktinya, karena semua janji Allah itu sudah pasti, dan yang disabdakan Rasulullah itu juga pasti benarnya. Maka jangan pernah ragu ya, jangan pernah ragu, karena al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi jangan pernah ragu, silahkan diamalkan karena Allah. Saya jazakan juga karena Allah. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah, dan jangan lupa bantu share video ini ya. Video ini mudah-mudahan bermanfaat juga, karena semakin banyak yang menonton video ini, nanti kalau Allah memberikan rezeki, dan itu juga akan mengalir menjadi amal jariah, karena bukan untuk saya pribadi tapi untuk membantu orang lain juga. Jadi mohon maaf, ini memang video baru saya buat dan tujuannya adalah untuk membantu orang lain juga. Jadi saya beramal, kalau Allah terima bisa dengan 2 jalan, membagi-bagikan ilmu dan bisa membagi-bagikan harta ya, kalau Allah memberikan ya. Jadi inilah tujuan saya membuat channel ini, karena sangat banyak orang yang membutuhkan. Jadi silahkan dibantu, ditonton, dan jangan lupa yang belum subscribe ya, itu aja yang paling penting ya, paling penting itu. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya, dan apabila ada salah dari saya, itu memang murni dari kekhilafan, murni dari kebodohan saya sendiri. Apabila ada kebenaran, itu hak dari Allah Subhanahu wa taala, karena segala kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia adalah al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya khilaf dan lupa. Mohon maaf apabila atas segala kekurangan, dan saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.